Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Kalian tetap dalam kondisi sehat, tetap semangat belajar dari rumah, melakukan aktivitas seperti biasanya. Jangan lupa jaga kesehatan, makanan bergizi, berolahraga, dan yang penting adalah refreshing setiap akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Tidak perlu jauh-jauh, cukup jalan-jalan pagi beserta keluarga di sekitar lingkungan rumah. Anak-anakku sekalian, minggu ini kita akan belajar tentang wilayah NKRI yang terdiri dari dua sub pokok bahasan. Ada pemetaan wilayah NKRI dan ada batas wilayah NKRI. Tentunya ini bukanlah hal yang asing bagi kalian, karena kalian warga negara Indonesia dan ini wilayah kita bersama, negara kita yang tercinta. Sehingga saya akan memaparkan hal-hal atau poin-poin penting saja yang sekiranya nanti dapat membantu kalian untuk membuka wawasan, untuk lebih bisa mencari informasi yang lebih akurat untuk menambahkan penjelasan saya yang ringkas ini. Untuk kali ini, karena beberapa minggu yang lalu sudah berjalan pembelajaran kita melalui pembelajaran video, ada beberapa dari teman kalian memberikan masukan bahwa di saat hanya diberi video saja, rupanya ada beberapa dari kalian yang tidak mau menonton atau dianggap gak belajar. Nah, kalau sudah mengerjakan tugas, nah itu namanya belajar. Akibatnya kalian banyak yang mengeluh tugas dan tugas. Kali ini saya mencoba untuk merubah gaya dan modelnya. Kalau minggu kemarin gaya model saya adalah memberikan materi, kemudian baru minggu depannya tugas. Karena dari masukan-masukan yang diberikan kepada saya, akhirnya materi saya berikan sekelumit, kemudian tetap ada tugas yang harus diselesaikan pada jam itu juga, sehingga kalian harus tetap mengikuti pembelajaran sampai jam berakhir. Saya ucapkan terima kasih untuk yang memberikan masukan kepada saya untuk perbaikan yang saya ajarkan selama ini. Dan marilah kita mencoba untuk mengikuti cara belajar yang baru dari saya. Ada materi dan ada tugas. Kembali ke permasalahan kita, sebelum kita melihat lebih mendalam tentang wilayah NKRI, ada baiknya kalau kita melihat dulu kembali, mengulang kembali bahwa minggu kemarin kita sudah bicara tentang pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah NKRI, yang tentunya di dalam pasal itu sendiri berbicara tentang negara kita yang diatur pada akhirnya oleh undang-undang. Kalau kemarin kita bicara negara ini secara umumnya,
apa sih Indonesia itu, wilayahnya apa saja, dan bagaimana undang-undang mengaturnya atau bentuk undang-undangnya, itu di pasal 25. Yang kemudian saya tegaskan bahwa karena pasal 25A ini membutuhkan undang-undang, maka di situ lahirlah undang-undang yang mengatur khusus tentang wilayah. Sebelumnya, sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008, itu sudah ada undang-undang. Tapi undang-undang itu hanya mengatur tentang perjanjian dua negara atau bilateral antara Indonesia dengan negara tetangga. Sedangkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 ini mengatur tentang wilayah negara kita secara umum. Tentunya kalian masih ingat, di dalam undang-undang ini mengatur tentang 6 hal pokok. Yang pertama tentang ruang lingkup wilayah negara, kemudian hak-hak berdaulat negara, kewenangan pemerintah terhadap wilayah negara kita, kelembagaan penanganan kawasan perbatasan, karena kita berbatasan secara daratan, berbatasan secara laut, berbatasan secara udara, yang nanti ketegasan ini ada di pembahasan kita tentang pemetaan wilayah. Kemudian adanya peran serta atau keikutsertaan masyarakat yang seperti apa, sekaligus mengatur tentang larangan dan sanksi bagi pelanggar wilayah NKRI. Ini semua sudah kita pelajari, sudah saya informasikan minggu lalu, dan minggu lalu juga di akhir materi saya tegaskan, persiapkan diri kalian minggu depan untuk belajar tentang pemetaan wilayah. Ini mengingatkan kembali supaya ada sambungan antara yang kita bahas kemarin dengan yang hari ini. Nah, ketegasan tentang pemetaan wilayah yang diutarakan dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 itu sebagai berikut. Nah, ini adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang keliling terus. Ini batas wilayah negara kita. Makanya kalau sekilas kita lihat di sini banyak berbatasan dengan negara tetangga, dengan Singapura, dengan Malaysia, ada lautan Pasifik, ada lautan India, ada Australia dan sebagainya. Sehingga wilayah kita ini secara pemetaannya harus diatur dengan baik, harus diatur dengan tepat supaya tidak terjadi sengketa antar dua negara berkaitan dengan masalah kewilayahan. Ini berbatasan dengan Laut Cina yang akhir-akhir ini ada sedikit permasalahan di sekitar lautan Kepulauan Natuna. Sini mereka masuk ke wilayah kita. Nanti itu menjadi bahan pemikiran dan menjadi tugas kalian untuk membahas tentang hal tersebut. Jadi secara pemetaannya, secara petanya, inilah wilayah kita. Nah, bagaimanakah sebenarnya wilayah kita ini berdasarkan pemetaannya? Kita lihat yang pertama,
Berdasarkan pemetaan wilayah, Indonesia itu negara kepulauan terbesar di dunia, paling besar. Banyak negara kepulauan tapi tidak sebesar Indonesia. Kenapa? Karena negara kepulauan, seperti minggu lalu saya sampaikan, ada persyaratan. Negara kepulauan itu negara yang merupakan penggabungan dari beberapa pulau, banyak pulau, yang diantara satu dan lain pulau itu dibatasi dengan bisa laut, bisa selat. Yang jelas di situ ada perairan yang membatasi antara satu pulau dengan pulau yang lain. Nah, ini dibuktikan Indonesia ini terbesar di dunia dengan jumlah pulaunya. Ada 17.504 pulau. Jadi sebaran yang kalian lihat di peta tadi, jumlah pulau kita itu sejumlah ini, 17.504 pulau. Dari sekian ini, sekitar 6.000 diantaranya tidak berpenghuni, jadi masih kosong, belum dikelola oleh pemerintah, belum ditempati. Kenapa? Bisa jadi luas pulau itu terlalu kecil kalau dihuni oleh masyarakat, atau bisa jadi memang belum tersentuh, sehingga kalau muncul berbagai macam berita di media massa, ada sebuah pulau yang tidak berpenghuni, tiba-tiba di sana terjadi keramaian. Ini sekitar 6.000 diantaranya. Di antara 6.000 ini ada satu atau dua pulau yang ternyata secara faktualnya disewa oleh warga negara asing. Yang itu baru diketahui setelah pulau itu tidak dinyatakan tidak berpenghuni, tapi ternyata pada malam hari kelihatan cahaya yang gemerlap dan suaranya ramai sekali. Begitu didatangi, ternyata pulau itu sudah disewa oleh warga negara lain. Dan sistem sewa yang terjadi selama ini menggunakan hak adat, sehingga masyarakat adat yang ada di sekitar kepulauan yang sedang disewa mereka itulah yang menyewakan, tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Nah, di situ bisa menjadikan sengketa antara warga negara asing yang menyewa dengan negara kita sebagai pemilik hak, pemilik kekuasaan atas pulau yang disewa tadi. Bagaimanakah penyelesaiannya, nanti kalian yang akan berpikir untuk melakukan penyelesaian hal itu. Ini fakta pemetaan yang pertama, sehingga banyaknya pulau pun juga membawa sebuah resiko positif dan negatif. Pemetaan yang kedua bahwa posisi Indonesia ini terletak pada koordinat 6 derajat lintang utara, 11,08 derajat lintang selatan, 95 bujur timur, 141,45 bujur timur, dilintasi garis khatulistiwa. Nah, Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung dengan adanya garis khatulistiwa ini pas pada posisi negara kita. Maka kita cuma punya 2 musim, kemarau dan penghujan. Tidak ada musim semi, musim dingin salju, kita tidak punya. Nah, sehingga dengan posisi kita yang
berada di garis khatulistiwa ini, maka iklim kita adalah iklim tropis. tidak pernah mengalami iklim ekstrim seperti negara-negara yang jauh dari khatulistiwa. Secara kewilayahannya kepulauan kita ini berada di antara dua benua, Asia dan Australia, benua besar tadi. Kemudian berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Silakan dicerna lebih dulu, dipahami. Kembali saya ingatkan, bila nanti ada sesuatu yang kurang jelas dari apa yang saya paparkan, silakan kalian bisa menanyakan, kita diskusikan bersama di WA group. Untuk bisa mendapatkan penjelasan yang lebih lagi. Pemetaan yang ketiga, wilayah Indonesia ini terbentang sepanjang 3.977 mil. Panjang banget, dari Sabang sampai Merauke, di antara Samudra Hindia dan Pasifik tadi, membentang luas. Luas daratannya 1.922.570 km. Berarti kita ini kaya sebenarnya, kaya tentang luas wilayah. Luas perairannya lebih luas lagi. Dengan adanya wilayah daratan yang demikian luas, berbanding 2 kali lipat luas wilayah perairannya, maka secara otomatis di saat kita berpikir logika, suatu negara yang punya wilayah yang demikian luasnya ini pasti memiliki sumber daya alam yang luar biasa, apalagi terletak di garis khatulistiwa. Bisa jadi apa yang dimiliki Indonesia, baik di daratan maupun di perairan, tidak dimiliki oleh negara lain. Permasalahannya, apakah daratan yang demikian luas dan perairan demikian luas ini sudah terolah dengan baik, ditangani dengan tangan-tangan profesional atau belum? Nah, ini permasalahannya. Kalau kita cuma melihat daratannya saja, misalnya kita bandingkan dengan negara Jepang, ya tidak seberapa negara Jepang, tapi mereka ternyata bisa menjadi negara maju. Kenapa? Sumber daya manusia itu luar biasa. Nah, kita punya luas yang demikian tadi, tapi rupanya sumber daya manusia kita untuk mengelola dengan baik dan benar, ini yang dibutuhkan mental Indonesia, mental orang Indonesia yang betul-betul memiliki rasa bahwa Indonesia milik saya. Nah, ini yang masih kurang di negara kita. Kalau mereka yang menangani wilayah sedemikian luasnya dengan rasa Indonesia milik saya, maka otomatis secara pengelolaan dan sebagainya pasti profesional, dan tidak akan muncul kata-kata korupsi di Indonesia. Karena sudah ditegaskan kemarin, saya tegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam beserta isinya dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Disinilah tantangannya.
Mudah-mudahan nanti kalian semuanya menjadi generasi yang betul-betul bersih dari korupsi dan menjadi orang yang betul-betul Indonesia, memiliki kepekaan terhadap Indonesia, berjiwa Indonesia dan berperilaku Indonesia. Lanjut ke pemetaan yang keempat. Dari luas yang sedemikian ini terbagi dalam pulau-pulau besar: Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Padahal kita punya 17.504 pulau. Berarti ini masih sebagian kecil, karena ada pulau-pulau yang lainnya yang belum terjangkau, belum terinventarisir, bahkan mungkin belum diberi nama oleh pemerintah kita. Itu masuk di dalam 1.922.570 km persegi. Nah, ini pulau besar di negara kita, ada 5 pulau besar ini. Tentunya persebaran pulau ini pun juga berdampak pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang menempatinya. Pemetaan yang ke-5, nah, pembagian lahan yang demikian luasnya ini tadi terdiri dari tanah pertanian sebesar 10%. Tanah pertaniannya, perkebunan sebesar 7%, padang rumput sebesar 7% sama, hutan dan daerah berhutan sebesar 62%. Berarti besar sekali ini hutan. Kenapa? Karena di daerah selain Indonesia masih banyak hutan dan daerah berhutan yang belum berpenghuni. Karena apa? Selama ini yang terjadi, persebaran penduduk di Indonesia ini pernah dilakukan pada masa Orde Baru dengan sistem yang bernama transmigrasi, perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah kosong. Jadi dari Jawa pindah ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua. Nah, setelah Orde Baru selesai tahun 1998, sampai sekarang sudah tidak ada lagi persebaran, sehingga tanah Jawa semakin lama semakin padat karena kelahiran terus. Bisa jadi kalau terlalu padat nanti tanah Jawa ini tenggelam. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, dengan melihat kondisi persebaran penduduk yang seperti itu, setidaknya pemerintah sudah mulai harus berpikir lagi. Makanya sampai muncul sebuah ide cemerlang yang pernah saya paparkan di pembagian kekuasaan beberapa minggu yang lalu. Pemerintah kita akan memindahkan pusat ibu kota negara kita dari Jawa ke Kalimantan. Nah, itu kalau perlu terjadi persebaran ibu kotanya di Kalimantan, tapi kantor kementeriannya ada di Papua, ada di Sulawesi, sehingga di sana masih dekat dengan pusat pemerintahan. Secara otomatis nanti kalau dekat dengan pemerintahan, hutan yang selama ini belum terkelola maka akan terkelola dengan baik, karena pengawasannya bisa langsung diawasi oleh pemerintah pusat.
dan lain-lain sebesar 14% dengan lahan irigasi seluas 45.970 km. Nah, ini pembagian lahannya yang ternyata masih banyak yang kosong. Pemetaan berikutnya ada di sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia ini berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan perak. Ini milik negara kita. Dikarenakan pengelolaannya tadi belum profesional, sumber daya alam kita kaya, sumber daya manusianya belum memadai untuk pengelolaan, sehingga kita masih banyak menggunakan warga negara asing untuk datang ke kita membantu pengelolaan, dan itu jelas berakibat atau berdampak dari hasil pengelolaan itu kita cuma mendapatkan tidak lebih dari 50%. Kalau ini bisa ditangani oleh warga negara Indonesia sendiri dengan sistem proporsional berimbang, jadi masing-masing daerah bisa mengirimkan sumber daya manusianya untuk pengelolaan ini, ya saya yakin negara Indonesia akan menjadi negara yang makmur, karena yang mengelola orang Indonesia, dan Indonesia banget orangnya, dan mereka memahami bahwa di konstitusi negara kita sudah mengatur bahwa pengelolaan bumi beserta isinya ini untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga mereka mengelola adalah untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadinya sendiri-sendiri. Ini pemetaan wilayah NKRI secara ringkasnya. Nanti kalau belum jelas silakan ditanyakan di WA grup kelas. Berlanjut, setelah pemetaan wilayah, kita melihat ke batas wilayah. Batas wilayah negara kita ini ada batas wilayah dari mata angin, bagian barat ada, bagian utara, bagian timur, dan bagian selatan. Kita lihat batas yang dari sebelah utara. Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Ini yang saya katakan akhir-akhir tahun kemarin jadi masalah dengan Cina, sampai Indonesia mengambil keputusan bekerja sama dengan Jepang untuk pengelolaan sumber daya alam berupa ikan. Nah, Indonesia sendiri masih belum bisa mengelola secara maksimal. Segeralah anak bangsa untuk mencerdaskan diri, jangan kalah dengan warga negara asing, kelola sumber daya alam yang kita miliki ini, jagalah wilayah kita ini. Di sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, ini yang dulu menjadi wilayah kita yang terakhir. Kemudian karena kebesaran hati dari almarhum Presiden kita Pak B.J. Habibie, diberi kebebasan untuk melepaskan diri, terjadi saja pendapat dan mereka memerdekakan diri, melepas dari wilayah kita. Kemudian ada Australia dan ada Samudra Hindia. Ini batas sebelah selatan. Di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, karena ini samudra yang sangat luas sekali. Jadi sampai di sebelah barat pun kita berbatasan dengan
Samudra Hindia. Kemudian di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Ini batas wilayah kita. Kalau kita berpikir logika sedikit saja, kita ini dikitari dengan dua samudra besar. Ada Samudra Hindia dan ada Samudra Pasifik. Di sini sudah jelas Indonesia akan memiliki sumber daya alam yang berupa ikan yang jumlahnya banyak, bahkan mungkin bentuknya bisa jadi negara lain tidak punya ikan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, dengan keunikan sumber daya alam yang ada di perairan ini sebenarnya merupakan sebuah peluang untuk meningkatkan devisa negara dari batas wilayah kita miliki ini. Kalau itu bisa dikelola dengan maksimal, maka kembali lagi devisa negara kita akan meningkat dengan baik. Ini batas wilayah berdasarkan mata angin dari barat, utara, timur, dan selatan. Kemudian batas wilayah berdasarkan daratan, laut, dan udara. Batas daratan adalah batasan negara yang berada di darat dan secara langsung berbatasan dengan wilayah lainnya atau wilayah negara lain. Batas ini berupa hutan, gunung, bentangan daratan lain. Jadi misalnya seperti Indonesia dengan Malaysia. Nah, ini negara kita yang berada di darat secara langsung berbatasan dengan wilayah Malaysia. Batas itu bisa berupa hutan, bisa berupa gunung, bisa berupa bentangan daratan lainnya. Bisa juga batas itu hanya dibuat dari pagar kawat berduri saja. Karena panjangnya batas wilayah negara, misalnya Indonesia dengan Malaysia itu terbentang jauh, bisa jadi hanya diberi patok-patok saja, ditulisi RI kilometer sekian, berarti itu masih wilayahnya Indonesia. Inilah yang menjadi sebab kerawanan perbatasan kita dengan negara tetangga. Wilayahnya sangat luas, sedangkan personil untuk mengawasi perbatasan itu sangat terbatas sekali, sehingga berkaitan dengan batas wilayah kita yang di darat ini memang masih menyisakan permasalahan-permasalahan yang cukup banyak. Berlanjut ke batas wilayah udara. Batas wilayah udara ini dibagi menjadi dua, ada horizontal dan ada vertikal. Kejelasan dari batas wilayah darat, laut, dan udara nanti kalian bisa mencari informasi lebih mendalam, silakan. Jadi ingat, belajar itu tidak hanya mengerjakan tugas atau setelah mengerjakan tugas lah itu baru belajar, bukan. Belajar itu salah satunya menggali informasi, mencari informasi dari berbagai macam media, melengkapi. Saya cukup memberikan yang poin-poin saja. Sedangkan batas laut itu ada tiga: laut teritorial, batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Sampai di sini batas wilayah dan pemetaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kita. Kembali lagi saya menyampaikan hal yang pokok. Kalian silakan dilengkapi informasinya. Kalian browsing, gunakan kecerdasan intelektual kalian, kecerdasan
ID kalian untuk mencari informasi yang sebanyak-banyaknya. Untuk hari ini cukup di sini yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum berakhirnya jam pelajaran PPKN, ada tugas yang bisa kalian kerjakan. Ingat, tugas itu diselesaikan sampai jam pelajaran PKN. Bagaimana cara mengerjakan dan mengumpulkannya sudah biasa kalian lakukan. Nanti dilihat di Google Classroom-nya apa perintah yang harus kalian jalani. Sampai di sini dulu semuanya. Terima kasih, semangat. Wilayah negara kita pertahankan, kita jaga dengan satu prinsip NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.